Kita akan coba berbincang-bincang tentang alih fungsi lahan hutan, di mana ada sepertinya ada perubahan fungsi yang sebenarnya dari hutan itu sendiri atau fungsi pokok dari hutan itu sendiri, dan kemudian menjadi kawasan yang non hutan. Bisa apa saja, misalnya dari jadi ke pemukiman, ke areal pertanian, ke perkebunan, whatever lah, apapun itu. Nah, ini sepertinya memang masalah ini masih terus menjadi bahasan-bahasan, menjadi topik di Indonesia, dan semakin hari, semakin lama memang masih masalah ini tidak pernah habis-habis dan makin hangat ya, meskipun sudah banyak ini disuarakan oleh para aktivis-aktivis ya, untuk isu-isu yang seperti ini. Jadi karena itu pendengar, kami coba hadirkan salah seorang aktivis yang juga sangat aktif sekali. Assalamualaikum. Abu Suhai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah ya. Abu Suhai, kalau ini nama nickname lah, panggilan akrabnya Abu Suhai, tapi sebenarnya ini namanya adalah Suhaimi. Ya, kalau nggak salah saya Suhaimi Hamid ya lengkapnya ya. Betul begitu ya, Abu ya? Betul. Baik, Abu Suhai, kita mulai ya. Kita coba sedikit mencoba mengotak-atik, coba mencari berbagai hal, informasi, diskusi kita di hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mungkin kita bicara tentang, ya mungkin bisa kita bilang ini adalah sebuah perang ekologis yang belum selesai. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita bicara dengan konservasi hutan. Nah, banyak literatur yang kita baca sekarang kalau kita lihat Abu Suhai di media online atau apapun ya, tentang sebelum masuk ke lebih dalam lagi nanti tentang konservasi dan sebagainya. Tapi ada mungkin yang kita pengen tahu dulu nih tentang luasan tutupan hutan di Aceh itu sebenarnya seperti apa yang Anda temukan di lapangan, fakta-fakta yang Anda temukan di lapangan ya, mengenai jumlah luasannya, wilayahnya. Oke, siap. Terima kasih atas wawancara di sore yang berbahagia ini, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami untuk kita bersilaturahmi di alam maya ya. Nah, kalau kita bicara tentang tutupan hutan hari ini di Aceh, kalau secara data memang sampai hari ini datanya tidak berubah. Ya kan, datanya tidak berubah. Kalau kita cek di pemerintah, kita cek di BPN, kita cek di kementerian, itu masih tetap tidak berubah, masih 1 juta sekian hektar hutan lindung yang ada di Aceh. Itu adalah datanya. Sementara faktanya di lapangan itu banyak sekali memang tutupan-tutupan lahan itu sudah berubah fungsi. Ya, hari ini kalau kita melihat dari topografi lahan secara view, memang ada warna-warna hutan, tapi bukan hutan, artinya lebih pada sawit. Nah, ini terjadi sebenarnya pasca tsunami. Kita kan banyak sekali memakai bahan untuk bangunan tsunami itu, rekonstruksi tsunami, yaitu dari hasil hutan. Persoalannya pada pasca tsunami tersebut, jadi ini tidak terkontrol dengan baik, sehingga kawasan-kawasan yang dulunya yang memang tidak bisa dijamah sama sekali, tapi karena untuk kebutuhan kayu besar-besaran, jadi banyak yang digunduli. Nah, setelah ada tegakan pohon yang besar-besar itu tidak ada lagi, ya memang dengan mudahnya bisa dialihfungsikan untuk perkebunan sawit, untuk untuk hal-hal lainnya, misalnya untuk tambang dan lain-lain. Itu yang terjadi hari ini di Aceh. Yang sangat kita sayangkan memang persoalannya hari ini bukan hanya merambah hutan produksi dan hutan produksi terbatas, ini sampai hutan lindung pun sudah dirambah dalam kawasan yang seharusnya itu dijaga. Sebagian besar itu terjadi di wilayah mana nih, Abu Suhai? Nah, kebetulan karena saya adalah di pantai timur, yaitu ada di Aceh, di Birun. Jadi saya melihat ini lebih banyak di kawasan Birun, Aceh Utara, Pidi Jaya. Kenapa saya lihat seperti itu? Ada faktanya yang hari ini terjadi adalah konflik satwa. Ini konflik satwa semakin meningkat di kawasan ini. Mulai dari Aceh Timur, Aceh Utara, Birun, ini konflik satwa sangat tinggi. Sampai Aceh Tengah, ini konflik satwa sangat tinggi.
Nah, akhir-akhir ini yang paling tinggi lagi adalah Pidi dan Pidi Jaya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang hal tersebut, konvensi hutan itu sudah beralih fungsikan ke kawasan-kawasan lainnya. Sehingga ini terjadilah premarkasi terhadap hutan, sehingga kawasan yang seharusnya dulunya adalah kawasan satwa, ini sudah menjadi kawasan, bukan kawasan, sudah jadi perkebunan sawit. Nah, itu yang terjadi hari ini. Oke, nah tadi Anda sempat menyinggung ya pasca tsunami kelihatannya nggak bisa dikontrol tentang perubahan atau alih fungsi daripada lahan hutan ini. Nah, kita kan pasca tsunami itu juga pasca masa-masa perdamaian kan seperti itu. Oke. Jadi karena masa perdamaian, kita kan awalnya hutan-hutan itu adalah tempat rumahnya kawan-kawan kita, kumpatan GAM bertarung di kawasan hutan dan rumah mereka lah di situ. Tapi setelah pasca tsunami dan pasca perdamaian di Aceh, ini kan sudah terbuka lebar semuanya, semua sudah bisa masuk ke hutan. Dulunya bisa masuk ke orang GAM saja. Jadi setelah ada tsunami dan setelah setelah perdamaian, maka semua orang sudah bisa masuk ke hutan. Maka disitulah jadi perambahan besar-besaran terhadap hasil hutan yang basisnya adalah kayu. Ini yang kita lihat. Dan kebijakan kita di waktu pasca tsunami itu juga karena dianggap emergency response, sehingga kebablasan kita karena emergency ya sudah ambil semuanya, nggak ada masalah, nggak ada kontrol lagi. Nah, sampai sekarang sebetulnya statusnya apakah masih emergency? Nah, persoalannya kita kan emergency terus, jadi nggak pernah berhenti. Itu problem kita. Oke, kalau kita lihat secara tugas lah ya, tupoksi, semua di pemerintah ini kan sudah ada sebutlah dinas atau apapun itu yang memang salah satu fungsinya juga ada untuk menjaga tentang kelestarian hutan itu sendiri. Dinas-dinas ini yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, kalau kita lihat di Aceh ini kan kita kan khusus sebenarnya. Selain daripada ada dinas-dinas yang khusus menjaga hutan, kita juga ada Polhut juga untuk menjaga hutan. Problemnya kita adalah taharap kepagu perkun kubu dalam padi kan, taharap ke jantung yang masuk hati kan seperti itu. Itu harus diterjemahkan ini Abu Suai, kayak itu harus diterjemahkan supaya nanti bisa dipahami oleh orang lain juga. Kita harap ke pagar kan, jadi pagar justru pagarlah yang makan tanaman kan seperti itu. Kita harap misalnya jantung ini yang akan menjaga hati, justru jantunglah yang merusak hati. Kan itu yang terjadi. Sehingga banyak kita yang hari ini yang memang diberi mandat kepada mereka untuk menjaga hutan, terus melestarikan hutan, tapi justru semakin banyak yang jaga hutan, semakin banyak hutan yang rusak. Apa yang terjadi di situ? Jadi banyak sekali kalau human error entah apa ini namanya. kurang ini juga, nggak bisa ada bahasa yang bisa kita kembangkan di situ kan. Kalau human error kan lebih kepada bagaimana ada error-error sedikit. Ini kayaknya kita menjadi gelisah kalau kita lihat seperti ini. Bahkan saya kemarin menginisiasi ada 8.353 hektar untuk kawasan hutan adat. Nah, saat kami inisiasi hutan adat yang ada di Bidun, kan ketemu dengan tokoh-tokoh adat, ketemu dengan masyarakat semuanya, menceritakan kita tentang persoalan-persoalan penjagaan hutan. Jadi semua orang nggak percaya sama yang menjaga hutan itu. Ada apa? Nggak percaya mereka. Kita bicara tentang aparat penegak hukum juga nggak percaya masyarakat terhadap itu. Maka gara-gara seperti itu, maka kami perkuatlah adat. Bagaimana dengan sistem adalah kita sama-sama kita bisa menjaga hutan ini untuk anak-anak cucu kita. Maka kemarin saya bersama mukim-mukim yang ada di Bidun dan di Aceh lainnya menginisiatif untuk mendorong lahirnya hutan adat di Aceh. Ya alhamdulillah kemarin September 2023 sudah diserahkan SK-nya. Nah itu pertama untuk Aceh. Yang pertama dan luar biasa. Kembali ke kita cerita tentang konservasi ya, dan juga sedikit mungkin tentang DAS tadi, daerah aliran sungai. Nah, sebagai Anda yang sangat aktif di persoalan begini,
Kalau kita melihat ya konservasi hutan terhadap terutama masa depan ekologi di Aceh ini. Ya. Nah, kalau kita bicara tadi adalah sedikit kita menyinggung DAS kan. Karena kalau kita bicara DAS adalah bicara semua hal yang berkaitan dengan titik pertama jatuh air sampai titik terakhir. Kalau kita lihat dunia ini adalah sudah dibagi habis menjadi DAS. Jadi sebenarnya kalau kita bicara DAS bukan daerah aliran sungai, yang dimaksud hanya sepadan sungai. Kalau sepadan sungai, kita bicara itu adalah SWS. Nah, jadi kadang-kadang ada banyak dari kita melihat daerah aliran sungai itu adalah melihat hanya sepadan sungai. Nggak seperti itu. Jadi saya luruskan sedikit definisi agar kita paham apa itu DAS. Jadi beda antara DAS dengan SWS. Jadi DAS itu bicara tentang bagaimana titik pertama jatuh air sampai ke titik terakhir. Jadi sampai ke laut pun itu masih dianggap bagian daripada DAS. Nah, di mana rumah-rumah penduduk yang tinggal dan tetap air yang jatuh di atasnya dan dia masuk ke parit-parit dan akhirnya masuk ke sungai, itu adalah bagian daripada DAS. Nah, kalau kita bicara DAS adalah bicara yang sangat kompleks. Kalau kita bicara di sini bukan hanya bicara tentang penutupan lahan, tapi kita bicara tentang perumahan, pemukiman, kita bicara tentang ekonomi, kita bicara banyak hal. Tapi kalau misalnya kita bisa mengurus DAS lebih baik, maka sudah bisa kita urus semuanya, bukan hanya kita urus masalah hutan, tapi kita sudah mengurus masalah perumahan, pemukiman, kita bisa mengurus soal ekonomi dan ekologi secara menyeluruh. Jadi itu kalau kita bicara DAS. Jadi kalau bicara SWS, kita hanya mengurus sungai, hanya sepadan sungai, kalau ada air di sungai ya sudah. Kita tidak pernah membicarakan tentang catchment area di mana sumber air itu ada. Jadi kalau misalnya kita bicara DAS, berarti kita bicarakan di mana sumber air itu ada. Nah, dari situ kalau kita lihat bagaimana semacam ekologi ekologi Aceh di masa yang akan datang. Kalau kita lihat dengan berbagai dilema yang terjadi hari ini, kita memang ada ancaman terbesar dan bahkan kita sudah mengalami apa yang terbesar hari ini ancaman yang terjadi di Aceh, banjir. Di mana-mana kita akan setiap tahun kita mendengar banjir. Kemarin kemarau panjang, begitu lama kemarau, begitu hujan semalam agak sedikit deras, ada banjir di mana-mana. Berarti kan tidak ada lagi namanya adalah daerah serapan, sehingga semua air itu masuk ke dalam parit-parit dan masuk ke dalam sungai dan penuh meluapnya sungai sehingga terjadilah banjir. Ini yang terjadi kita. Dan inilah bencana yang paling besar yang harus kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, kalau itu yang kita hadapi di masa yang akan datang, jadi percuma kita membangun parit-parit, percuma kita membangun jalan, percuma kita membangun menasah, percuma kita membangun masjid. Begitu datang masjid, hilang, habis. Jadi seolah-olah bangunan yang kita lakukan hari ini menjadi sia-sia di saat kita tidak bisa mereduksi terhadap banjir. Dampak daripada banjir. Karena banjir ini sekali dia datang, maka dia akan mendapatkan musibah secara jangka panjang. Misalnya 2006 itu banjir di Tamiang. Sampai hari ini belum selesai recovery banjir yang ada di Tamiang. Begitu juga misalnya tahun kemarin itu yang di Aceh Utara. Itu juga sampai hari ini juga belum selesai penanganannya. Dan biaya yang kita keluarkan dalam rangka penanganan pasca banjir itu jauh lebih besar daripada biaya yang seharusnya untuk meminimalisir banjir. Nah, hari ini kita lihat Aceh Utara. Aceh Utara sebenarnya itulah merupakan langganan banjir. Kantor Bupati itu adalah kantor di mana sumber banjir didirikan. Sehingga kita tidak pernah melihat sebelumnya, kenapa kita bangun kantor di tengah-tengah banjir? Kan lucu jadinya. Seharusnya kalau memang sudah kita bangun kantor di situ, maka harus ada strategi lanjutan. Apa strateginya? Strategi lanjutan, bagaimana kita bisa mereduksi banjir. Kita gini, sebenarnya kan strategi pembangunan kita di Aceh ini kan strategi strategi makan kerupuk kalau saya lihat. Hanya makan sekali, kalau kenyang ya kenyanglah, kalau enggak ya sudahlah, enggak ada urusan kan. Nah, kalau kita misalnya melihat bangunan semua merujuk pada bangunan fisik. Ini saya kasih contoh lagi di Biren. Di Biren itu banyak kali bangunan fisik yang sampai hari ini mangkrak. Coba bayangkan, berapa banyak sudah anggaran rakyat yang sudah masuk ke bangunan-bangunan tersebut,
yang tidak punya ada dampak secara jangka panjang. Dan uang rakyat terpendam di situ dan hari ini tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Misalnya seperti rumah sakit regional yang ada di Biren. Itu sudah mangkrak, bahkan bersih-bersihnya sudah banyak yang dicuri. Jadi kita menghabiskan uang puluhan miliar ke situ. Coba kita bayangkan hari ini, puluhan miliar itu kita intervensikan kepada pembangunan yang berkelanjutan, yang berbasis ekologi. Semenjak saya tahu Aceh Utara, semenjak itulah saya tahu bahwa Aceh Utara itu jadi banjir. Itu Matan Kuli, Iluk Sukun, semuanya itu di situ masyarakat memang udah menjadi biasa dengan banjir itu. Justru kalau memang tidak ada banjir, terkejut juga mereka. Kenapa ya kita nggak ada banjir ya? Tidak ada strategi pembangunan berkelanjutan. Padahal pembangunan berkelanjutan itu adalah merupakan role model yang harus dibangun di Aceh agar Aceh ini bisa kita wakafkan untuk anak-anak cucu kita di masa akan datang. Seperti itu. Ya, baik. Nah, ini kita cerita sedikit ya. Baru-baru ini juga ada informasi yang kita dapat, kita baca, kita dengar di media online dan sebagainya tentang isu untuk ada kawasan ya yang tanah yang dibagikan oleh Menteri ATR BPN RI. Nah, ini juga membagikan ke mantan-mantan kombatan yang kalau kita dapat informasi ini termasuk ke salah satu kawasan satwa yang mungkin masih sangat riskan ya artinya. Tapi hari ini kita dengar itu malah wilayah itu yang dijadikan lahan yang diberikan kepada para kombatan. Bagaimana Anda melihat ini, Abu Suhaimi? Nah, inilah dia. Karena kita merujuk kepada UPA bahwa diberikan lahan untuk kombatan, sehingga ini dilaksanakan. Dan yang dilaksanakan ini tidak pernah ada kajian di lapangan dan tidak pernah dilihat bagaimana kondisi lapangan yang sebenarnya dan bagaimana historinya tentang pembagian lahan untuk mantan kombatan. Jadi ini menjadi problem bagi kita. Nah, kalau kita lihat persoalan hari ini, misalnya yang di PD itu lahan kombatan yang di PD yang sudah diberikan, semua itu adalah lahan tempat gajah. Jadi kombatan ini yang dulunya disuruh berperang antara RI, hari ini berperang dengan gajah. Jadi tambah tugas lah kombatan ini kan. Jadi saya lihat bahwa tidak ikhlas pemerintah dalam rangka membantu kawan-kawan kita dari kombatan. Itu satu sisi. Nah, kita juga perlu kita lihat juga bagaimana misalnya dulu kan pernah juga kita dengar pembagian lahan untuk kombatan. Itu juga nggak pernah dievaluasi. Seharusnya itu dievaluasi karena program itu pernah terjadi tapi belum selesai semuanya. Jadi yang dulu yang udah pernah dilakukan dievaluasi untuk dilakukan ke depannya ini perlu strategi agar tidak memancing bencana yang lebih besar. Ini kalau misalnya di Aceh Timur, di PD Jaya, di beberapa daerah saya lihat ini hampir semua daerah yang diberikan adalah kawasan satwa. Kalau itu yang terjadi, maka sudah siap-siaplah kombatan ini berperang dengan satwa. Kalau misalnya satwanya kalah, berarti kita tinggal sejarah. Ada gajah Sumatera di Aceh, ada harimau Sumatera yang ada di Aceh, dan 4 spesies kunci yang ada di Aceh merupakan kekayaan yang luar biasa di Aceh. Berarti tinggal sejarah. Kalau kalahnya mereka. Kalau kalahnya kombatan, berarti tinggal sejarah juga kita kan. Berarti kita tinggal sejarah juga kita. Berarti pada satu masa kita banyak kombatan GAM, tapi semuanya sudah kalah dia dengan gajah, sudah kalah dia dengan harimau dan lain-lain. Seperti itu dia. Sempat disinggung bahwa ini karena tidak dilakukannya evaluasi dan itu mungkin penting untuk masalah ini dilakukan evaluasi. Apa yang membuat evaluasi itu tidak dilakukan? Ini karena memang lebih kepada hanya karena banyak tuntutan karena setelah tuntutan hanya menjawab tuntutan dan dijawab tuntutan ini bukan satu keikhlasan, bukan satu program yang memang betul-betul didesain dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Sehingga karena ada tuntutan, ada MOU Helsinki yang menuntut itu, dan itu juga ada dalam UPA, sehingga ya udah lakukan. Jadi tidak ada kajian-kajian dan tidak ada evaluasi di situ. Kalau saya lihat ke situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pembangunan yang ada di Aceh ini
adalah spasial dia, tidak pernah dia tersambung ini dengan yang ke belakang dan yang belakang ke depannya tidak pernah tersambung, sehingga ini terus dia menjadi terpisah-pisah dia. Kalau hari ini ada tuntutan A ya udah buat A, besok kalau ada tuntutan B ya udah buat B. Seperti halnya orang buat kue sekarang pembangunan di Aceh. Jadi kue ini kan bermacam corak, hari ini ada di pasar kan. Jadi kalau hari ini mereka minta apom ya buatlah apom. Besok misalnya ada minta bakwan ya buatlah bakwan. Jadi tidak ada rencana khusus yang dibuat di sini. Dan yang anehnya lagi, ya, kalau orang buat kue, alhamdulillah ada cetaknya. Ada cetak apom, ada cetak bakwan. Dan di Aceh cetak pun nggak ada pembangunannya. Jadi tidak ada semacam master plan rencana yang terperinci. Membuat rencana dulu baru dibuat pembangunan. Kadang-kadang nggak ada rencana, begitu bangun tidur, oh ini cocok, ini kita bangun, ini akan kaya kita, udah buat, nah kayak gitu. Sehingga ini tidak bisa kita lagi-lagi bahwa strategi pembangunan Aceh kita hari ini tidak masuk dalam strategi yang komprehensif, yang sustainability. Sehingga apa yang kita lakukan tidak bisa menyumbang terhadap pembangunan yang untuk masa yang akan datang. Maka kalau kita lihat, kenapa Aceh menjadi miskin? Padahal Aceh begitu kaya. Bila dia, karena prinsip-prinsip pembangunan yang dibuat di Aceh ini, prinsipnya adalah tidak menyambung dari yang dulu ke sekarang dan sekarang dia akan datang. Sehingga bangunan ini terpisah-pisah dia dan tidak bisa disambungkan. Bahkan kita kan banyak juga misalnya, kalau ada pemerintah A hari ini misalnya membuat B, nanti datang pemerintah B, nggak lagi dipakai yang B ini, dipakailah yang C, dipakailah yang D, dipakai lagi, sehingga harus ada karya masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Ya tidak ada apapun dan kita tidak punya legacy terhadap ini. Ini yang kita sayangkan. Kita mengharapkan pembangunan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang berbasis ekonomi dan ekologi yang bisa kita wariskan di masa akan datang. Misalnya tentang satwa, saya potong sedikit, kembali lagi ke satwa. Kalau misalnya kita hari ini tidak ada lagi AUSUS, kenapa kita harus menumpang semua ke DAU? Apakah cukup DAU kita untuk semua membangun di Aceh? Nggak cukup. Terus kalau kita bilang DAK, juga kita nggak baik-baik amat DAK yang ada di Aceh. Jadi kita hari ini sebenarnya harus kita sumbangkan menjadi PAD terbesar di Aceh. Bagaimana kita bisa menghidupkan wisata yang berbasis ekologi, yaitu gajah. Nah ini penting sebenarnya. Kenapa nggak kita buat satu kawasan yang luas dan seluruh Indonesia dan seluruh internasional bisa melihat gajah di alam liar. Dan ini merupakan divisa terbesar yang bisa disumbangkan untuk daerah dapat PAD, daerah yang dimana ada kawasan itu dapat PAD, pemerintah provinsi juga dapat PAD. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini tidak perlu bayar mahal di sini. Kan kita tinggal menetapkan kawasan. Setelah kita tetapkan kawasan, dan ini serius kita tetapkan kawasan, kita buat semacam rencana strategis di dalam kawasan tersebut, ya kita minta dari Ibu Menteri sana, kalau misalnya ada di pemerintah pusat kan, mereka juga ada anggaran ke situ. Dan kita juga punya DPR yang bisa memperjuangkan ke situ. Jadi kita minta DPR kita memperjuangkan anggaran untuk kawasan koridor satwa itu. Dan setelah itu kita buat di kawasan-kawasan tersebut menjadi kawasan wisata. Satwa terlindungi, ekonomi kita sustainability, dan kawasan-kawasan pun lebih kita bisa proteksikan untuk lebih baik seperti itu. Ya. Baik, Bu Suhai. Kalau apa yang kita dengar dari awal sampai dengan sekarang ini, sepertinya ada kekacauan ekologi yang sedang terjadi di Aceh saat sekarang ini. Kalau kekacauan ekologi itu adalah bersumbernya dari kekacauan pemikiran-pemikiran kita yang hari ini banyak orang yang merusak daripada yang memperbaiki. Itu aja ya sebenarnya. Kalau ingin kita tidak terjadi kekacauan seperti ini, yuk sama-sama kita perbaiki, mulai daripada pemerintah, bukan hanya bicara-bicara tentang hutan lestari, tapi benar-benar ada dilakukan hutan lestari. Ini saya sedikit mengkritisi lagi. Seperti halnya misalnya di pemerintah hari ini ada semacam membagi bibit kepada masyarakat. Tapi membagi bibit kepada masyarakat tanpa diberikan pengawasan, tanpa dibina, tanpa ada pemeliharaan, akhirnya bibit yang ribuan bahkan ratusan ribu yang
diberikan tidak ada dampak apapun terhadap pelestarian alam. Nah, ini yang harus kita seriuskan di sini. Nah, kadang-kadang secara program, secara output ada, tapi tidak ada impact. Itu yang selalu saya mengkritisi dalam rangka pembangunan pemerintah. Jadi pemerintah kita hanya selalu melihat outputnya. Jadi kalau sudah ada hasil ya sudah, berarti sudah tertanam 10.000 bibit. Udah. Apakah tertanam itu akan tumbuh dan setelah tumbuh dimanfaatkan oleh masyarakat? Kan nggak pernah dilihat impact. Nah, pembangunan yang benar adalah pembangunan bukan hanya melihat output, tapi kita harus melihat impact. Jadi ada dampaknya dari pembangunan itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, baik, kita sudah di penghujung, Abu Suhai. Ya, ada closing statement mungkin Abu Suhai yang ingin disampaikan ke pendengar. Yang perlu hari ini adalah bukan hanya sebatas kita membangun ekonomi, yuk kita membangun ekologi. Karena dengan cara kita membangun ekologi, maka ekonomi itu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya berpedoman kepada membangun ekonomi saja, maka bangunan ekologi nggak bisa kita dapatkan dan nggak bisa kita wariskan untuk anak-anak cucu kita. Mungkin itu yang paling penting dalam strategi pembangunan. Kita harus mengkoneksikan dua pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan ekologi. Kita harus kolaborasikan dua pembangunan ini agar Aceh ini bisa sejahtera di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Dan juga mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan manusia itu sendiri ya, usaha ya. Ya. Karena semua berasal dari ya seperti yang Anda katakan tadi ya, dari manusia. Ya, yang memulai, yang menghancurkan atau apapun semuanya dari manusia itu sendiri. Terima kasih banyak ya atas kehadiran Anda, waktu Anda, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi juga bagi pendengar semuanya dan jadi juga masukan-masukan atau input-input positif bagi otoritas atau apapun itu. Dan saya Kudus Husin untuk itu mohon pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.